Halo sahabat Seto Consultant, balik lagi di video Podsesif, podcast seru dan edukatif. Oke guys, kali ini gue lagi kunjungan ke suatu coffee shop di Tangerang, yaitu adalah Hypo Coffee. Nah, kali ini gue ngobrol langsung nih sama pemilik dari Hypo Coffee dengan Mas siapa? Daniel. Mas Daniel. Oke. Mas Daniel ini sebagai pemilik Hypo Coffee. Lebih ke co-owner sebenarnya sih, karena kita ada 2 orang yang sharing di sini. Terus tapi kalau statusnya lebih ke founder juga. Lebih ke founder. Ya. Oke. Sebelum mulai Hypo itu dulu pernah punya coffee shop juga di Gading Serpong. Oh, di Serpong. Lu kayaknya pernah main juga ke sana. Pernah main ya di sana. Lu tahu namanya apa? Gue lupa sih. Ya, lu lupa ya namanya. Lupa. Namanya apa ya? Metropia Coffee. Oh, Metropia Coffee. Ya. Jadi itu dulu di sana 5 tahun, terus karena ada berbagai alasan kita close di sana. Terus kita pindah ke sini. Mulai dari nol lagi, bikin brand baru lagi. Oh gitu. Gitu. Untuk kayak ya mau coba sudut pandang yang baru deh, kita coba. Makanya kita pilihnya di sini dan dengan nama yang baru juga, Hypo Coffee. Kalau Metropia Coffee itu lebih sulit ya. Sekarang gimana sih Metropia Coffee itu? Yang kayak gue bilang tadi sih lebih itu udah kita close for good. Cuman beda segmen aja. Maksudnya alasan kenapa kita tutup waktu itu lebih ke biaya operasional yang tinggi salah satunya. Jadi kalau kita bandingin dengan neraca keuangan lu nggak sehat kalau biaya operasional terlalu tinggi gitu deh. Sedangkan omset yang masuk itu nggak bisa mengimbangi gitu. Jadi nggak ada alasan lain untuk mempertahankan. Akhirnya kita tutup, terus kita coba sesuatu yang baru aja, lebih ke segmentasinya aja. Segmentasi pasarnya berarti itu sesuatu yang berbeda sama Metropia dengan Hypo Coffee. Hypo Coffee kita lihat dari basicnya itu awalnya kenapa kita bangun ini sih dari segmentasi sih. Itu beda banget. Tapi kopinya sih sama aja sih, sama-sama enak gitu. Itu yang menarik juga sih. Karena kan kita kan produksi sendiri. Jadi mungkin dari segi kopi cost kita memang nggak berat banget karena kita produksi sendiri, jadi nggak terlalu berpengaruh. Jadi kayak nggak ada alasan untuk mengubah rasa di dapur gitu deh. Kenapa nggak kita kasih yang bagus? Cuman mungkin ya secara kasarnya mungkin margin lo yang berkurang, tapi nggak bikin rugi juga. Karena kita juga produksi sendiri kan. Oh, produksi sendiri juga. Dari apanya nih kalau produksi sendiri? Biji kopi maksudnya. Biji kopinya. Karena kita kan ada lini bisnis juga, entity yang beda sih. Roastery. Walaupun beda nama, cuman hubungannya dengan si Hypo Coffee itu kayak masih sister company lah gitu. Kayak bisa kakak adik gitu. Jadi kayak harga masih bisa tawar-menawar, kurang lebih begitu. Gitu. Lebih aman gitu. Nah, kalau yang saya tahu Mas Daniel ini dulu kuliahnya bukan di daerah pertanian gitu ya, atau perkebunan gitu. Itu yang menarik ya kan? Ya oke lah bisa dibilang. Kalau boleh tahu ini kan, kalau nggak salah ilmu bumi, benar nggak? Iya betul. Dulu kuliah geologi, terus kerja cuman freelance sih, nggak pernah kerja tetap di bidang itu gitu. Maksudnya as a employer gitu nggak pernah sih, employee maksudnya. Tapi freelance, terus dari kuliah sampai lulus, terus tahun setelah lulus masih tetap kerja di bidang itu juga, di bidang geologi, sampai memutuskan kayak ngeliat ada peluang bisnis di bidang kopi, akhirnya memutuskan untuk terjun langsung di situ gitu. Nah itu awal mulanya tuh masuk ke dunia kopi tuh gimana gitu Mas? Mungkin apakah coba-coba atau belajar dari YouTube atau gimana atau ngeliat orang gitu? Oke.
bertepatan tahun 2015 ya kalau nggak salah itu industri kopi lagi tinggi banget sih. Peminatnya gitu ya maksudnya dibilang. Khususnya itu di bidang specialty kopi gitu deh. Jadi kayak kita terekspos lah sama tren itu gitu maksudnya. Walaupun sebenarnya pengetahuan kopi ya kayak orang awam lah, kenal kopi, minum kopi di warung pernah juga. Cuman mungkin background keluarga kita memang ada berhubungan dengan kebun kopi juga. Dari sisi ibu saya itu dulu besar di lingkungan kebun kopi gitu deh maksudnya. Itu Mereka punya kebun kecil sampai itu bisa lah kayak sumber penghidupan mereka, salah satunya juga. Terus ketika gue udah gede pernah juga dapat kiriman green bean-nya, terus kita sangrai di rumah pakai kuali. Nah istilahnya kayak kopi bukan hal yang baru lah bisa dibilang kalau di guanya gitu. Terus jadi pas masuk ke dunia kopi itu kayak ini cuman specialty kopi aja yang baru. Nah dari situ baru lihat dari YouTube atau Instagram, ternyata kopi ini begini. Terus mulai ngopi di tempat yang proper kayak waktu itu sih Anomali ya maksudnya. Anomali Ya, atau coffee shop lokal lah di Bintaro. Dari situ sih awalnya kenal. Terus kayak ini kayaknya peluang yang bagus juga. Plus salah satunya habis lulus pernah liburan ke Bali juga ngelihat orang kerja di kafe gitu deh. Terus kayak suatu hari bakal seperti ini nih gitu di Indonesia juga, bakal mereka kerja di kafe itu bakal moodnya mereka kerja bukan di kantoran lagi tapi bebas di mana aja gitu. Jadi gue ngeliatnya kedepannya mungkin kalau kita nyediain tempat yang sama seperti ini mungkin bakal bekerja juga, bakal working gitu deh, bakal bisa berjalan, ada peminatnya gitu maksudnya. Karena balik lagi kalau di Jakarta kan atau di Tangerang mobilitas mereka itu udah tinggi banget. Terus kadang-kadang mereka cari tempat yang paling simpel dekat rumah dia, atau kayak misalnya Starbucks yang dekat dari jangkauan rumah dia gitu deh. Jadi mereka memutuskan untuk kerja langsung dari kafe, bukan dari kantor lagi gitu. Karena itu udah makan waktu banyak banget. berarti jatuhnya WFC ya? Ya, itu udah mulai kelihatan sih dari dulu. Sebenarnya udah ada trennya itu, tapi mungkin berkembangnya sekarang nih gitu. 2 tahun belakangan semenjak pandemi. Gitu. Dan itu 2015 gue udah lihat itu sih kayak pas main ke Bali gitu deh. Lihat bule atau apa gitu kan kerja di kafe semua. Padahal mereka kantornya mungkin di US atau di Europe gitu deh. Dan mereka kerja di Bali dan Bisa itu menarik banget gitu deh. Kayak ini kayaknya suatu hari kita bakal bikin tempat seperti ini. Makanya memutuskan untuk coba main di dunia kopi juga. Bikin tempat yang proper buat minum kopi dan cocok juga, nyaman dan enak lah buat kerja gitu deh. Selain nongkrongnya ya. Iya. Tapi kalau dari sisi persaingan kan kopi shop itu udah menjamun tuh, Mas. Betul. Gimana secara menanggapinya gitu? Iya. Ya, ada relasinya juga sih kayak pertumbuhan menjamurnya coffee shop dengan pertumbuhan kelas ekonomi baru gitu deh. Kayak 10 tahun belakang itu kayak kita nggak tahu. Kayaknya orang kaya baru banyak banget nih gitu maksudnya. Atau Kayak dadakan? bukan dadakan, tapi lebih ke angkatan kerja kita yang menengah itu banyak banget sekarang. Jadi kayak salah satu itu meningkatkan daya beli mereka juga. Terus misalnya kita bisa dilihat di Instagram itu makin marak orang liburan kemana, ngopi di mana gitu deh. Terus berarti kan bisa dibilang daya beli mereka tinggi banget nih sekarang. Minimal 10 tahun mendatang belakangan maksudnya. Kalau kita ingat waktu kecil kita nggak ada ngafe gitu deh. Iya. Kita cuman paling ke mall, itu pun terbatas. Jadi kayak sekarang tuh kelas menengahnya lebih banyak lagi. Berarti kan ada peluang pasar yang lebih besar lagi sekarang gitu. Jadi itu mendukung pertumbuhan kafe juga. Istilahnya ada kebutuhan dari masyarakat atau dari konsumen itu, ya orang juga menjawab dengan menyediakan tempat maksudnya. Jadi yang gue lihat sih pasar di menengah itu memang masih terbuka besar, terbuka gede banget dan lebar banget kayak dan kelas menengah ini salah satu kayak penopang ekonomi kita lah ya, bisa dibilang ya. Istilahnya kan kayak populasinya itu segitiga gitu deh. Yang kelas atas itu sebenarnya cuman berapa persen di Indo gitu atau di dunia bisa dibilang. Tapi yang paling banyak itu menengah bawahnya. Nah kayak kita masih bisa dapat slice kuenya lah di situ sebenarnya, masih gede banget gitu. Makanya kita
ada alasannya juga kenapa memutuskan nutup Emetropia, terus kita coba yang segmennya agak menengah nih ke bawah gitu. Karena itu masih gede banget. Walaupun menjamur, tapi tetap masih banyak juga sih. Masih terbuka luas juga buat coffee shop. Gitu. Tapi kalau misalkan coffee shop itu, usaha coffee shop itu sebenarnya menjanjikan nggak sih? Kalau misalkan banyak nih orang bertanya-tanya di luaran, mau buka usaha tapi usaha apa, makanan atau minuman, pasti kebanyakan di bidang F&B dong. Betul. Nah, pasti ada yang bingung juga, gue mau buka coffee shop tapi gimana ya? Gue takut nggak laku gitu kan. Kalau mau ambil franchise pasti kemahalan atau udah menjamur di mana-mana kan. Nah itu kadang orang bertanya-tanya gimana gitu, apakah menjanjikan buat kedepannya gitu. Jujur sih gue agak sulit menjawab pertanyaan itu sebenarnya, karena kan kayak satu bukan expert juga, tapi kayak lebih ke praktisi mungkin langsung, nggak ada background sekolah bisnis atau apa gitu. Cuman yang gue lihat kayak orang tetap masih butuh minum, butuh makan, butuh ngopi, kayak nggak mungkin orang kerja setiap hari gitu. Pasti mereka kadang-kadang masih butuh kebutuhan tersier lah, bisa dibilang lu nongkrong gitu, atau bahkan sekarang ini udah termasuk kebutuhan primer lu gitu, karena kerja lu di bidang kreatif gitu ya, bisa dibilang pasti berhubungan dengan Instagram atau tempat nongkrongan, lu harus catch up dengan perkembangan tren yang terbaru gitu deh. Ya salah satu tempatnya itu ya di coffee shop juga gitu. Jadi paling yang dibilang menjanjikan masih menjanjikan, tapi ya balik lagi, apakah misalkan kayak di daerah ini populasinya mendukung nggak untuk coffee shop yang banyak gitu maksudnya. Ya kalau udah banyak banget mungkin lo harus mikir-mikir jangan buka di situ lagi gitu misalkan. Ya mungkin tempat yang lain gitu. Misalkan di sini penduduknya cuma 10 orang gitu. Terus lu buka 5 coffee shop juga gitu ya, siapa yang mau minum lagi kan, kayak terbagi banget gitu. Mungkin salah satunya itu alasannya kenapa banyak yang tutup, atau kayak atau perkembangannya kecil banget gitu deh, banyak faktornya juga. Tapi kalau gue belum sih masih menjanjikan sih. Misalkan dengan kayak lu riset yang benar, mungkin riset pasarnya kayak demografinya seperti apa, terus kayak kira-kira udah berapa banyak coffee shop yang bermain di situ, terus kira-kira masih ada nggak kebutuhan dari mereka yang belum terjawab sama penyedia jasa kayak kita lah, bisa dibilang coffee shopnya gitu. Ya kalau udah terjawab semua, ya nggak ada lagi sih alasan lu buka coffee shop di situ. Namanya kayak lu invest tapi nggak ada yang nanya gitu maksudnya, nggak ada yang butuhin, yang ngapain ya itu baru nggak menjanjikan. Sayang ya. Itu deh. Sekarang gue mau nanya tentang ini, tentang si Hypo ini. Kalau boleh tahu produk si Hypo itu ada apa aja sih di sini itu? Yang paling kelihatan sih produk minuman ya, kayak kopi, non kopinya ada kayak flavor latte, atau minuman-minuman yang fresh kayak strawberry tea atau lychee tea gitu deh. Mostly basic sebenarnya, kayak cafe di mana-mana pun hampir sama juga. Paling ya tempat mungkin gue bisa klaim ya lumayan lah nyaman buat orang kerja, nyantai, kayak homey juga, nggak yang kaku banget. Sistem kerjanya juga yang kayak cafe yang kaku banget gitu deh, kayak di sininya tempatnya nyantai banget sih. Nyantai banget ya. Itulah kita sediakan tempat yang nyantai, minuman yang proper gitu. Mau nanya ini dong. Kalau yang kopi itu Mas, asal usul kopinya itu dari mana aja sih Mas? Mostly lokal. Misalkan kopi yang lagi kita sediakan ini ada 2 jenis, itu dari Jawa Barat semua, tapi Jawa Barat semua, cuman beda kabupaten aja. Salah satunya itu dari Cianjur, satunya lagi dari Bandung. Satu lagi Bandung. Ya, dari Bandung Timur kalau nggak salah, Bandung Palasari namanya. Yang sebelah sini itu Cianjur Sarongge, itu dekat di daerah puncak situ deh. Kita ngambil langsung dari petaninya, ya oke lah, kita bisa langsung kayak request kopi yang kayak gimana yang kita butuhin gitu deh. Itu bisa request ya? Ya bisa. Mungkin segi kematangan buahnya atau gimana tuh? Bukan, tapi lebih ke kayak kualitas green bean-nya lah. Bahan mentah yang tahapnya itu tinggal roasting, habis itu tinggal seduh gitu deh. Jadi kita
kayak apa ya, misalkan lu beli beras gitu, lu sebelum masak nasi kan bukan gabah yang lu beli kan, tapi kan beras gitu maksudnya. Nah kurang lebih sama juga kita di petani kayak gitu juga, kita belinya yang berasnya yang ya kualitasnya oke lah gitu maksudnya. Ya tinggal lu pilih, lu mau grade 1, grade 2, ada juga mereka gitu deh. Kita coba pakai yang grade 1 gitu deh. Tapi kalau ini kan sekarang ini lagi pakai yang Jawa Barat nih. Selain pakai Jawa Barat, lu pakai daerah mana lagi? So far masih pakai ini doang yang espresso base. Tapi kalau buat yang manual brew kan ada 2 jenis kopi di sini nih ya. Yang satunya itu buat espresso, yang satu lagi itu buat kopi manual brew kayak filter V60 atau Vietnam drip kita nggak pakai, tapi mostly pakai V60. Nah di V60 ini kita sediain beberapa daerah sih, misalkan ada Flores, ada dari Toraja Sapan, ada Cianjur lagi, tapi istilahnya peruntukannya beda deh. Satu kopi buat espresso, misalkan itu di roasting agak lebih gelap, yang satu lagi itu di roasting lebih light lah gitu. Nah itu yang kita sediain buat manual brew, dan beberapa origin kita sediain yang tadi gue sebutin. Jadi dari petani itu hanya green bean ya. Kalau nge-roasting sendiri. Roasting sendiri. Karena kita punya alat roasting juga di sini. Berarti bisa beli biji kopinya setelah di roasting dong? Technically sih bisa. Cuman mungkin belinya nggak pakai nama Hippo. Kita soalnya bedain sih, saat ada dua entity lah bisa dibilang. Hubungannya ke gue itu kayak gue punya 2 bisnis gitu deh. Kasarnya begitu. Satu si Hippo Kopi itu buat coffee shop, satu lagi si Mighty Mic-nya. Mighty Mic ini sifatnya itu lebih ke kayak B2B gitu deh. Lu sebagai supplier biji kopi ke coffee shop lain. Dan mungkin bisa langsung customer langsung bisa. Jadi kayak ada 2 bisnis yang beda lah di sini. Nah kan kalau lu mesennya biji kopi yang lu pengen bawa ke rumah gitu, dia under brand Mighty Mix sih, bukan pakai Hippo. Cuman dia numpang jualan di sini. Kurang lebih kayak gitu. Paham. Tapi misalkan minimal pembelian tuh kira-kira berapa? Atau karungan kah? Atau bisa per gram gitu? Ini kita ke petani atau customer ke kita? Lu jual ke bisnis lain gitu? Dari segi roasting? Karena itu B2B biasanya agak bulk gitu sih sistemnya. Bulky gitu, jadi ada minimal pemesanan, misalkan kayak minimal 10 kilo. Misalkan, karena kan dia coffee shop kan, misalkan dia butuh blend buat kopi susu, biasanya kita kalau lu mau harga sekian, harga grosir ya lu bisa misalnya minimal 10 kilo. Tapi kalau pengen kiloan sebenarnya bisa juga, cuman kan rugi buat merekanya gitu. Nah kita bedain harganya gitu. Kalau misalkan si High Point ini target pasarnya itu buat siapa sih sebenarnya? Persisnya sih mostly mahasiswa, angkatan kerja juga. Kalau dari segi umur ya 18 sampai 40, ya angka-angka produktif lah jadi bilang. Gitu. Terus area sih lebih ke Tangerang, kota Tangerang lah ya. Itu yang masih bisa kita jangkau dan paling dekat juga ke si Hippo-nya juga. Ya istilahnya masyarakat sini lah. Ya mahasiswa, angkatan kerjanya. Kalau dari sisi marketing, lu gimana sih cara promosiin si Hippo ini? Apakah dari pakai ads atau sosmed atau lu bikin promo nih? Biasanya kan orang-orang tuh kalau gajian suka cari promo di Shopee Food atau di GrabFood gitu kan. Iya. Lu gimana cara promosinya? Bisa dibilang jujur sih kita masih konvensional banget, kayak baru ada Instagramnya tapi belum ada activity sama sekali. Cuman kayak lu posting kayak mood Hippo itu kayak gimana, outdoor atau minuman, baru itu doang. Kita belum pakai ads atau even kayak featuring sama apa misalkan ya, kayak semi influencer gitu juga kita belum. Misalkan kayak Info Tangerang kita juga belum featuring sama mereka, belum coba, tapi bakal begitu sih modelnya kedepannya begitu. Jadi kayak kita pengen diiklankan lah di halaman Instagram dia gitu, karena itu kayak salah satu yang nge-boosting juga sih. Cuman mungkin masih nyusun plannya lah kayak gimana. Jadi sekarang paling ya marketing masih word of mouth lah paling banyak, kayak
teman lu ngasih tahu ke teman lu lagi. Kayak lu misalkan bawa teman-teman lu sini, atau barista gua dia bawa teman-temannya main sini, atau ya orang yang lewat ngelihat ada tempat baru masih begitu. Tapi itu kurang ideal karena pertumbuhannya lambat. Lebih bagus lagi misalkan yang tadi gue bilang kayak featured sama beberapa page di Instagram yang memang punya influence gitu deh. Itu jauh lebih bagus. Kalau misal nih, lu ada ini nggak sih tips cara membangun bisnis? Pasti ada dong ya. Pasti lu mau buka coffee shop juga ada planning gitu. Tips simpelnya aja tuh kayak gimana? Selalu sih kayak lu kerjain apa yang lu suka sih, paling basic banget lah ya. Kayak berarti harus cintai pekerjaan lu. Kayak gimana kita mau mengerjakan sesuatu kalau kita nggak tahu itu apa gitu deh. Paling minimal banget itu. Kalau cinta berarti ya udah putusin aja. Bisa. Ya lu tinggal mulai sama yang baru gitu. Iya. Salah satu topik inilah basic tipsnya gitu. Ya lu kerjakan apa yang memang lu suka gitu. Terus yang kedua itu nggak cukup juga. Yang kedua pasti harus ada planningnya lah gitu. Misalkan planningnya ini apa aja, ya riset pasar gitu. Lu kenal dulu daerah itu seperti apa. Seperti yang lu bahas di sebelumnya juga, kira-kira di situ ada nggak kebutuhan yang belum terjawab gitu. Khususnya di bidang kopi ya. Misalkan ada outdoor yang bagus nggak misalkan di daerah itu. Kalau belum ada, mungkin salah satu peluang gitu misalkan. Itu intinya kayak lu riset dulu di daerah situ. Habis itu kayak kira-kira target pasar mana yang pengen lu ini masuki gitu. Ya misalkan lu mau jual harga 50.000 per cup kopi, tapi lu datang ke tempat yang nggak ada perkantoran atau perumahannya pun bukan yang mewah banget gitu, ya nggak bakal beli itu misalnya. Susah banget kan. Jadi kayak lu kenalin kayak gimana pasar lu, terus sisanya ya finansial itu penting banget juga, kayak lu atur keluar masuknya keuangan kayak gitu deh. Jujur gue nggak persisnya hitung-hitungannya bagusnya gimana, itu urusan anak bisnis lah. Kalau gue kan lebih ke ya kira-kira itu template yang benar seperti apa, ya itu gue coba jalanin gitu deh. Walaupun belum sempurna gitu deh. Tapi tipsnya kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu melakukan riset pasar tuh kira-kira berapa lama sih? Kadang kan orang bingung ya, dia tuh mau ngeriset apa yang diriset gitu. Kadang bingungnya di situ. Misalnya lu berapa lama melakukan riset, baru lu mulai implementasinya gitu. Kadang ini seperti itu sih. Gak tahu sih kalau angka ideal berapa lama itu berapa gitu. Misalkan kalau risetnya lu kerjain sendiri sama dibanding dengan agensi digital marketing itu misalkan yang ngerjain risetnya, ya pasti beda. Mereka udah tim mungkin lebih dalam lagi mungkin insight yang mereka dapatkan, sedangkan kita kan mungkin cuma lihat oh di sini ada coffee shop, oh di sana ada coffee shop. Terus kita coba cek data, oh penduduk sini berapa orang, terus kira-kira data-data dari pemerintah yang menunjukkan berapa pendapatan daerah sini berapa, kan ada tuh biasanya tuh. Ya mungkin nggak sedalam yang dilakukan oleh agensi yang lebih bagus gitu deh, tapi minimal lu tahu lah, maksudnya kayak mungkin bisa one googling away gitu ya, misalkan Tangerang, lu bisa kira-kira pendapatan orang sini berapa sih gitu, dari badan statistik kan bisa dilihat kan itu harusnya. Dari situ kita tahu kira-kira angkatan kerja yang pendapatannya say lah misalkan 4-5 juta itu berapa orang di sini misalkan gitu. Dari itu bisa kita petakan. Terus kalau untuk interview langsung memang nggak sulit. Misalkan lu datang sama orang random, lu nanya kira-kira lu mau minum kopi nggak gitu, agak sulit. Makanya mungkin lihat dari data, habis itu mungkin mengira-ngira doang, kayak ya hipotesis lah bisa dibilang. Terus habis itu ya bandingin aja kira-kira jumlah pemain di bisnis yang sama di sekitar itu udah berapa gitu, atau ya paling begitu. Terus lu bisa lihat sih kayak keramaian di situ, misalkan di spot yang lu pilih ya orang banyak lalu lalang atau enggak, itu minimal banget sih sebenarnya. Ya sama kayak riset-riset
orang mau bikin warung lah. Ya, kalau tempatnya sepi, ya mau gimana orang datang gitu misalkan. Walaupun ini nggak mutlak ya rumusnya itu gitu. Karena ada juga satu case coffee shop di Cilegon yang dia itu di antah-berantah di tengah pabrik bata, tapi bisa orang Jakarta pun bisa main ke situ. Maju banget berarti. Ya, maksudnya kan nggak serta-merta lu di tempat yang terpencil banget nggak bakal kelihatan orang gitu. Nggak rumusnya nggak gitu sih. Ya, paling ya promosi lewat Instagram paling gitu. Selalu sih, sosmed sih selalu yang nge-boosting. Pasti sih. Apalagi mau konten-konten lu menarik ya. Betul. Atau lu collab sama orang yang punya influence gede itu mungkin salah satu. Atau lu collab sama Seto Consultant gitu kan? Bisa banget ya kan. Kirain sama Kak Seto tadi. Hah? Kirain sama Kak Seto. Bukan dong. Oh, bukan. Seto Consultant. Namanya Seto. Nah di situ bisa bikin website, bisa ads ya kan? Sosmed spesialis lah. Siap. Itu mantep sih. Oke, Mas, mungkin pertanyaan terakhir nih. Mau nanya tentang apa sih pesan dan kesan buat mungkin barista atau owner coffee shop atau calon owner coffee shop yang lain gitu. Jadi, sarannya apa gitu? Kalau lu mau punya coffee shop, terus di hari Minggunya lu libur, ya lu hire orang yang benar. Emang lu dulu minggu libur kan? Iya, gue minggu libur. Tapi harusnya kayak lu hire orang yang profesional untuk mengerjakan itu semua sih. Itu jauh lebih enak. Walaupun sebenarnya investnya agak gede, tapi gue yakin itu jauh lebih enak. Ketika lu sendiri yang handle, keteteran di mana-mana, itu apa ya? Waktunya banyak terbuang sih. Jadi salah satunya itu. Terus apalagi karena kesannya atau ya selama menjalani industri ini emang capek banget kalau lu ngerjain sendiri sih. Lu butuh orang lain untuk ngerjakan itu. Apalagi misalkan lu bakal invest yang besar di coffee shop itu, ya benar-benar pastikan di awal ya lu hire orang yang capable atau yang proper lah ngerjain. Lu hire barista yang benar, yang udah berpengalaman, atau desain interior yang benar juga. Siapa tahu lu pengen punya konsep interior yang wah banget, pastiin semuanya memang benar-benar bagus dan terdesain dengan benar lah, sistem maupun ya tempatnya secara satu paket gitu. Ini juga penting banget sih. Jadi kayak ya jangan nanggung gitu deh, kecuali kayak pengen tempatnya agak nyantai, homey, kayak kita nih minim budget gitu, kayak minim budget tapi asik gitu kan. ya oke lah, karena beda-beda lah hasilnya. Orang pengen ekspresiin dirinya atau pengen jual apa gitu beda-beda pastinya ya, tergantung balik lagi ya budget yang lu punya berapa gitu, disesuaikan juga. Jadi kayak yang pasti lu nggak bisa kerja sendiri sih menurut gua. Lu butuh orang lain. Butuh tim juga. Misalkan lu punya coffee shop, ya lu ahlinya bilang coffee shop, ya kerjain di kopi aja gitu. Jangan lu lagi yang megang Instagram atau sosial media, kan beda lagi tuh. Terusnya ya sosial media diserahin aja ke Seto gitu maksudnya. Benar. Nah gitu. Jadi kayak semua dapat inilah benefitnya masing-masing. Jauh lebih konsisten juga bisa dibilang gitu kan. Nah, siapa tahu dapat kortingan. Iya, dapat diskon lah. Mungkin kalau Hypo mau bikin website atau ads bisa lah diskon. Oke. Mas Daniel, thank you. Yuk. Saya udah diizinin datang sini loh. Ya, setiap hari kan udah main sini juga kan? Iya, tiap hari gitu. Gak tiap hari juga sih, Mas. Gitu. Oke, Mas. Ya, siapa tahu orang-orang Seto juga mau datang dikasih diskon. Boleh. Dikasih diskon orang-orang Seto mau datang sini. Oke, makasih banyak nih Mas buat informasinya, wawancaranya hari ini. Thank you, sehat selalu, sukses. Sehat juga Mas Anwar. Oke guys, sekian video kali ini. Tadi bermanfaat kan informasi dari owner coffee shop-nya langsung. Oke, tunggu video selanjutnya ya, bye-bye.